Sampah, sampah, dan sampah. Masalah yang hingga kini belum beres di negeri ini. Tak hentinya dibicarakan, tak hentinya menjadi perdebatan siapa yang semestinya bertanggung jawab. Sampah tak ubahnya seperti peribahasa habis manis sepah dibuang. Dinikmati sinyal lalu dibuang percuma dianggap seperti debu yang tak berharga. Sayangnya, sampah bukan debu biasa. Sampah anorganik butuh waktu ratusan tahun untuk terurai menjadi debu, lebih panjang dari umur manusia. Manusia rata-rata menghasilkan sampah 0,7 kg per hari per orang. Di desa ini saja manusia yang tercatat jumlahnya 13.000 jiwa. Jadi, potensi sampah per hari bisa mencapai 9.100 kg atau 9 ton lebih. Belum sadar juga ya, manusia yang katanya makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia dengan akal budi yang paling tinggi, di antara ciptaannya yang lain justru lupa bahwa dialah sumber sampah yang ada di bumi ini. Katanya punya budaya yang baik. Katanya pakai prinsip Trihita Karana. Tapi buang sampah kok tidak berbudaya? Nah lo. Lalu harus bagaimana? Dibicarakan saja tak akan menyelesaikan masalah. Ingat, Bapak pendiri bangsa ini Bung Karno pernah berkata, Tuhan tidak akan merubah nasib suatu bangsa sebelum bangsa itu merubah nasibnya. Gubernur Bali, Bapak Iwayan Koster, telah memberlakukan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Jadi, saatnya berbuat. Mengelola sampah dari sumbernya tidaklah sulit. Banyak hal dapat dilakukan dalam pengelolaan skala rumah tangga. Mulai dari mengurangi sampah, terutama sampah anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan bijak ke dalam memilih kemasan. Kemudian, pilah sampah sesuai dengan jenisnya. Prinsipnya 3R, bukan repot, ribet, riuh ya, tapi reduce, reuse, dan recycle, dikurangi, digunakan kembali, dan didaur ulang. Jenis sampah organik dapat diurai kembali secara alami menjadi kompos dan media tanam. Tidak perlu dibuang keluar rumah. Banyak sekali caranya dan semuanya mudah asal dilakukan. Jangan cuma dipikir dan dikomentari. Contohnya dengan membuat tong komposter, menggunakan ember tumpuk, biopori, memanfaatkan larva lalat Black Soldier Fly atau BSV, atau membuat lumbung biomasa. Mudah sekali kok, tidak perlu dipikir, alam pasti memprosesnya. Sampah anorganik tentu saja sebagian besar memiliki nilai jual, bisa dikumpulkan kemudian dijual ke bank sampah. Bisa jadi produk lagi jika diolah kembali.
Sudah banyak bank sampah saat ini, jadi tidak perlu lama-lama berpikir, cuma perlu dilakukan saja. Sampah residu bisa dimusnahkan dengan insinerator, alias dibakar tanpa polusi, asap, dan bau. Ayo jadi manusia yang berbudaya. Bali terkenal karena budayanya. Seharusnya termasuk budaya buang sampah juga ya. Kalau setiap orang mau sadar dan berbuat, sampah tidak akan jadi masalah lagi. Pesan Bung Karno, barang siapa ingin mutiara, harus berani terjun di lautan yang dalam. Barang siapa ingin melihat Bali kembali seperti mutiara pariwisata dunia, harus mau mengelola sampah dari sumber dan berbudaya disiplin buang sampah.